kasih Pak Endar. Bagaimana kabarnya Pak Endar? Alhamdulillah baik Suci. Baiklah Pak Endar, kita akan mendiskusikan tentang berikutnya nanti. Kan Pak Endar mau melakukan coaching ya? Iya. Coaching ya. Nanti di sini Pak Endar ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan sebelum nanti saya akan melakukan pengamatan dalam coaching Pak Endar. Di sini ada beberapa bukti penilaian. Yang pertama nanti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum ya coachingnya Pak Endar. Terus yang kedua, bagaimana Pak Endar memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching Pak Endar. Yang ketiga, bagaimana coaching merespon pertanyaan dari coach Pak Endar sebagai coachnya ya. Dan jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Ini ada 3 prinsip ya, 1 kemitraan, 2 proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Ini yang pertama Pak Endar, saya akan tanyakan kepada Pak Endar, kompetensi coaching apa yang akan Pak Endar kembangkan pada hari ini Pak Endar? Baik, dalam proses coaching nanti kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama itu kehadiran atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, itu yang ingin Bapak kembangkan ya dalam coaching nanti. Untuk pertanyaan yang kedua, di sini kompetensi mana yang akan Bapak Endar kembangkan secara spesifik ingin diobservasi ini nanti? Baik, untuk kompetensi yang spesifik akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dari coaching, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya Pak Endar ya, itu ya nanti untuk yang dipanjang atau yang dikembangkan secara spesifik. Untuk pertanyaan yang ketiga ini yang terakhir ya Pak Endar ya, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan mana yang ingin dicapai oleh Pak Endar? Baik, saya ingin coach saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang tadinya atau langkah-langkah dalam menemukan solusi dari suatu masalah yang Oke, baik Pak Endar, itu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Endar dalam kegiatan observasi yang kita lakukan. Nanti selamat untuk Pak Endar melakukan coaching bersama coachingnya, semoga bermanfaat dan hasilnya nanti maksimal. Baik, itu ya Pak Endar ya. Terima kasih Bu. Oke. Selamat pagi Pak Endar. Ya, selamat pagi Bu. Ya. Ya. Bagaimana kabarnya Bu Mutia? Alhamdulillah baik Pak Endar. Dari Bu Mutia tadi kan katanya minta bertemu untuk menyebarkan waktunya kepada saya gitu. Kira-kira ada apa yang Bu Mutia? Begini Pak Endar, saya itu mempunyai satu permasalahan. Nah, ini saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Pak Endar untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Cukup mengganggu soalnya. Baik, kira-kira permasalahan itu apa ya? Ini saya itu mempunyai satu murid dan dia itu namanya Intan. Itu anaknya suka sekali terlambat datang ke sekolah. Hampir setiap hari itu terlambat datang ke sekolah. Jadi begitu ya Bu. Jadi Bu Mutia itu bingung menghadapi Bu Mutia yang bernama Intan tadi ya? Iya. Yang selalu datang terlambat, Iya. kemudian akibat terlambat itu jadi si Intan ini juga ketinggalan pelajaran gitu ya? Ya, karena saking seringnya terlambat datang ke sekolah sehingga dia itu seperti ya jadi ketinggalan pelajaran juga, dan selain itu juga mengganggu ini ketertiban, maksudnya proses pembelajaran karena dia sering datang terlambat sehingga mengganggu di proses awal pembelajaran. Terus apa yang diharapkan dari pertemuan kita ini? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya tersebut. Saya ingin Intan itu menjadi anak yang tidak terlambat
tertib dan juga lebih menghargai waktu. Ya, berarti jadi Bu Mutia ini ingin menemukan solusi dari murid Bu Mutia tadi supaya tidak terlambat begitu ya Bu ya? Iya, iya. Baik, jadi intinya Bu Mutia ini ingin Intan tadi, muridnya bernama Intan tadi ingin lebih tertib dan lebih menghargai waktu gitu ya Bu? Iya. Oke, dari pengamatan Bu Mutia kira-kira ini berapa sering si Intan ini datang terlambat ke sekolah? Nah itu Pak, itu tuh Intan itu sebenarnya hampir setiap hari itu pasti datang terlambat. Paling dalam 1 minggu itu bisa dihitung paling 1-2 kali aja dia nggak terlambat. Itu pun mepet waktunya. Nah kira-kira gini Bu, berarti sering terlambat ya? Kira-kira ada masalahnya dalam 1 minggu itu si Intan tidak terlambat, itu ada nggak? Itu cuma satu atau berarti 2 kali aja mepet waktunya. Misalnya kita bikin skala ya 1 sampai 10. Ya. Artinya si anak ini, si Intan ini kira-kira berapa itu? Ya kalau di range dengan angka sih paling 5 ya Pak. 5 ya. Iya. Kemudian jadi 5 ya, dikatakan berhasil itu kalau anak ini dari skala itu menjadi skala berapa itu? Kalau saya sih ya yang namanya harapan itu saya pengen menjadi 10, artinya dia itu tidak terlambat datang ke sekolah lagi. Tapi ya kalau memang itu suatu proses ya 8 dulu nggak apa-apa deh, tapi nanti bisa menjadi 10 gitu. Berarti ukuran keberhasilan ya kayaknya yang maksimal ya, Iya. sampai 10. Artinya dia sudah tertib dan bisa datang tepat waktu. Kalau skala 5 sampai 8 itu kira-kira seperti apa ini? Ya dari yang dia itu terlambat setiap hari bisa dia itu datang tidak terlambat 1-2 kali dengan tidak mepet lagi, sehingga dia mempunyai waktu untuk bisa berbenah diri sebelum pembelajaran dan juga menyesuaikan dengan lingkungan belajarnya. Jadi sampai intinya sampai akhirnya si Intan tidak terlambat lagi. Iya. Baik. Selama ini yang sudah Ibu Mutia lakukan untuk menolong si Intan ini bagaimana supaya tidak terlambat sekolah? Ya sebenarnya saya itu sudah beberapa kali mengajak Intan itu ngobrol secara pribadi, menanyakan kenapa kok si Intan ini sering sekali datang terlambat. Berarti jadi sebenarnya Bu Mutia itu sudah berusaha menolong si Intan ya, dengan cara mengajak anak itu ngobrol, kemudian anak itu juga sudah berjanji tidak datang terlambat waktu. Iya, sebenarnya ya seperti itu. Oke. Kemudian dari hasil obrolan Bu Mutia dengan Intan ini, apakah Bu Mutia menemukan apa yang menyebabkan si Intan ini sering terlambat? Iya, dari obrolan saya dengan Intan itu saya menemukan letak permasalahan dari si Intan kenapa dia itu sering terlambat. Pertama, si Intan itu sering sekali tidur larut malam. Lalu yang kedua juga dia sering sebenarnya dia sudah bangun pagi tetapi tetap saja terlambat karena menunggu dia itu prepare-nya lama. Persiapannya lama sehingga walaupun sudah bangun pagi tetap saja nanti dia terlambat lagi. Tadi berarti ada penyebabnya itu tidurnya larut malam begitu ya? Kira-kira penyebabnya apa? Anak ini tidur kok sampai larut malam gitu? Dia itu katanya sering jadi karena dia itu tidak bisa tidur dia punya permasalahan sehingga dia sering main HP sehingga larut malam, ya scrolling seperti itu, main game, pokoknya dia mengisi waktu sehingga dia itu bisa tidur dengan sendirinya. Berarti itu juga yang mempengaruhi anak tersebut ya, dari tidur larut malam. Terus apakah Bu Mutia ini sudah pernah memanggil orang tuanya? Ya saya sih pernah Pak mau memanggil orang tuanya itu juga. Terus bagaimana respon orang tua dengan ini?
dia sering sekali tidur larut malam itu karena sering memikirkan sesuatu, dia orang tuanya itu sudah sebenarnya sudah mengajak ngobrol untuk lebih intens lagi, ngobrol kenapa seperti itu sebenarnya sudah dilakukan. Baik, berarti tadi kan juga sudah tahu beberapa permasalahan tadi. Kira-kira rencana Bu Mutia ke depannya untuk membuat anak ini tidak terlambat lagi begitu, terlambat sekolah dan komitmen untuk datang tepat waktu itu benar-benar dilakukan oleh si Intan ini. Rencananya saya itu akan karena dari pembicaraan orang tua sudah seperti itu, saya akan mencoba ngobrol lagi dengan si Intan dan mengingatkan keyakinan kelas yang sudah kami sepakati, ya, karena dari obrolan-obrolan itu Intan menyepakati untuk sesuai dengan keyakinan yang sudah ada, yaitu tidak datang ke sekolah tepat waktu. Terus berarti itu ya untuk menyepakati untuk mengingatkan keyakinan kelas yang Iya, ya. iya. Terus kira-kira apa lagi yang bisa Bu Mutia lakukan untuk anak ini seperti itu? Kalau misalkan itu tidak masih juga seperti itu, ya saya akan memanggil orang tuanya, mengingatkan membicarakan tentang perihal keterlambatan si Intan lagi, dan membicarakan bahwa sebenarnya tidak tepatnya si Intan itu karena prepare si Intan yang terlalu lama sehingga nanti orang tuanya bisa mengingatkan. Kira-kira kapan Ibu bisa melakukan rencana tadi? Ya, Itu rencana yang bagus itu. Kapan kira-kira? Secepatnya akan saya lakukan. Mungkin besok pagi Pak saya akan mengingatkan Intan. Satu, untuk keyakinan kelasnya. Apabila nanti tidak berhasil, berarti saya harus memanggil orang tuanya. Baik, itu jadi rencana Ibu ya untuk melakukan dia tadi kepada Intan ya. Ya, saya jadi penasaran ya bagaimana dengan kelanjutan setelah nanti kemudian ketemu dengan Intan, berikan treatment seperti itu. Semoga lancar itu gitu. Iya, terima kasih Pak. Tetap semangat Bu Mutia. Terima kasih sudah berbagi cerita dan intinya komitmen Bu Mutia tadi seperti itu gitu. Iya, saya akan saya akan mengingatkan Intan untuk keyakinan kelasnya lagi, lalu apabila tidak berhasil nanti saya akan mengambil lagi. Terima kasih sekali Pak Endar sudah diberikan kesempatan saya untuk ngobrol sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Semoga nanti permasalahan saya ini bisa segera teratasi. Baik, terima kasih. Sama-sama juga Bu Mutia, sukses selalu untuk ya. Terima kasih Pak Endar, terima kasih Bu Suci. Ya, luar biasa Pak Endar tadi sudah melakukan coaching bersama Bu Mutia. Alhamdulillah di sini ya proses sudah berjalan baik dan lancar. Di sini saya akan menanyakan indikator ketercapaian yang akan tercapai. Di sini tadi di awal sebelum melakukan coaching saya sempat menanyakan indikator ketercapaian ya. Dari indikator ketercapaian yang ingin dicapai sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Pak Endar tersebut? baik, ya tadi sudah alhamdulillah sudah berjalan lancar ya Bu. Saya dengan coach saya Bu Mutia tadi, alhamdulillah saya sudah melakukan coaching dan berdasarkan proses coaching tadi saya sudah menerapkan proses alur tirta itu. Yang pertama tentang sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya melakukan identifikasi dari permasalahan, kemudian menanyakan kepada coach informasi-informasi terkait permasalahannya, kemudian sudah menanyakan rencana aksi, dan yang terakhir tentang komitmen atau tanggung jawabnya dari tindakan yang akan dilakukan. Terima kasih Pak Endar. Menurut saya tadi saya sebagai observer ini ya, tadi Pak Endar sudah bagus sekali, sudah menjalankan coachingnya dengan baik dengan alur tirta, di mana Pak Endar sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan pada coaching. Kemudian tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching bisa menemukan solusinya sendiri. Seperti itu Bapak, selain itu sebagai coaching Bapak sudah sangat luar biasa.
sudah melakukan prinsip coachingnya. Selamat ya Pak Endar. Terus untuk selanjutnya saya ingin menanyakan tentang apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Endar sebelum mengakhiri pertemuan kita ini. Pak Endar, apa yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang saya kembangkan memberikan pertanyaan yang berbobot itu, karena dengan pertanyaan berbobot sesuai dengan tata kunci ya tadi yang disampaikan kunci, sehingga saya dapat menggali informasi yang mendalam dan mengarahkan kunci menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Sangat luar biasa Pak Endar. Sungguh Pak Endar sudah melakukan coaching yang sudah baik untuk Bu Mutia. Di sini penerapan alur theta sudah dilaksanakan dengan baik, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena saya lihat coach tadi juga sudah menyampaikan solusi yang sesuai. Semoga nanti untuk lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi dalam memecahkan suatu masalah ya Pak Endar ya. Terima kasih Bu Susi. Oke, sama-sama Pak Endar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Susi. Salam Bu Mutia. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Mutia. Oke, sebelum ini ya Bu Susi, saya dengar hari ini Bu Susi kan ingin melakukan proses coaching, gitu. Sebagai awal, saya di sini nanti akan bertindak sebagai observer Bu Susi. Nah, lalu proses coaching ini saya akan mengamati bagaimana proses alur tirta yang nanti Bu Susi sampaikan dalam proses coaching, lalu bagaimana Bu Susi memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, juga bagaimana coaching merespon dari pertanyaan Bu Susi sebagai coachnya. Lalu nanti jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip-prinsip coaching ya Bu Susi, seperti kemitraan, proses mendengar aktif, dan juga yang kreatif memaksimalkan potensi dari coaching. Lalu untuk hari ini kompetensi coaching apa yang ingin Bu Susi kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi coaching. Yang pertama ini ada present atau kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memaksimalkan dalam potensi. Begitu kemudian. Oh ya, baik. Lalu kompetensi mana yang lebih spesifik ingin Bu Susi kembangkan? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan, jadi saya akan mengembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kemudian. Baik, kalau begitu sebagai indikator ketercapaian dan tujuan dari pengembangan mana yang juga yang ingin Bu Susi capai? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi atas masalahnya, atau coach saya ini bisa menemukan langkah-langkah dalam menemukan solusinya. Iya, baik Bu Susi, kalau begitu sampai di sini dulu, nanti sembari menunggu Pak Endar ya? Iya Pak Endar. Ya, nanti sambil menunggu Pak Endar untuk datang, saya mengucapkan selamat kepada Bu Susi dalam proses coaching ini, semoga nanti berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Mutia. Selamat pagi Bu Mutia, Bu Susi. Selamat pagi Pak Endar. Ini mohon maaf ganggu waktunya Bu Susi. Bu Susi sedang longgar? Ya, alhamdulillah. Jadi Bu Susi, saya ingin ngobrol dengan jenengan selaku rekan sejawat saya. Akhir-akhir ini ada beberapa permasalahan yang saya alami, begitu saya ingin mencari solusi dari permasalahan saya begitu. Mungkin Pak Endar, kebetulan ini saya longgar ya, kita bisa menyempatkan waktu untuk bertemu dalam penyelesaian masalah Pak Endar ya. Ingin curhat ya Pak Endar, ingin curhat menyampaikan masalah. Di sini Pak Endar tadi ingin apa? Ingin menceritakan Ya, tentang
menceritakan masalah ya, misalnya Pak Endar, silakan Pak Endar untuk masalahnya silakan dikemukakan. Semoga nanti kita bisa menemukan solusi bersama. Begini Bu, jadi akhir-akhir ini murid-murid saya itu banyak yang tidak menyelesaikan tugas itu tepat waktu. Jadi ada beberapa anak yang ketika saya beri tugas, anak tersebut tidak mengumpulkan tepat waktu. Seperti misalkan deadline-nya hari Senin, lah anak itu hari Senin belum mengumpulkan, harus diingatkan dulu, baru nanti hari Selasa atau Rabu mengumpulkan begitu. Itu kan maksudnya Pak Endar. Jadi ada beberapa murid Pak Endar ya yang tidak bisa menyelesaikan tugasnya dan tidak bisa mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Nah, ini menurut Pak Endar kira bagaimana cara Pak Endar untuk menyelesaikan masalah ini supaya anak-anak tersebut nanti bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu, bisa berusaha untuk menyusunnya tepat waktu, begitu Pak Endar. Kalau menurut saya ini ada beberapa hal ya Bu yang membuat murid saya itu tidak bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Bisa yang pertama bisa ya tugas itu terlalu banyak, kemudian kedua tugas itu terlalu sulit, waktunya terlalu mepet. Itu yang menjadi ini Bu, ya penyebab dari anak-anak tersebut tidak tepat waktu Bu. Saya juga sependapat dengan Pak Endar. Jadi anak-anak ini kesulitan waktunya sedikit dan mepet, tapi soalnya banyak. Soalnya terlalu sulit begitu. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, itu menurut Pak Endar ya. Memang tidak dipungkiri untuk murid-murid saat ini kan mungkin ada apa ya? Rasa, mungkin ada sesuatu rasa yang mereka rasakan sehingga anak-anak tidak tepat waktu, atau mungkin ada alasan lain. Sudah Pak Endar apa ya, tanyakan atau caranya bagaimana supaya Pak Endar mengetahuinya tentang masalah itu Pak Endar? Sempat saya ini bertanya beberapa anak itu tidak menyelesaikan tugas karena begini juga Bu, mereka menginginkan tugas itu yang menarik Bu. Jadi kan saat ini kan teknologi itu berkembang pesat ya. Anak-anak itu seusia SD ya, SD itu sudah banyak yang pegang HP, punya HP sendiri. Nah, mereka ingin, kalau saya lihat ya, menginginkan soalnya tugasnya itu yang berbasis teknologi seperti itu. Jadi tidak hanya kerjakan halaman sekian di buku kalian, Senin dikumpulkan. Jadi sesuai perkembangan zaman ya, berarti anak-anak di sini sudah mahir dalam memakai smartphone. Jadi itu tadi alasan Pak Endar. Dan untuk rencananya Pak Endar, jadi rencananya Pak Endar apa yang ingin Pak Endar lakukan untuk mengatasi masalah ini Pak Endar? Kalau dilihat dari penyebab-penyebab tadi, anak-anak saya itu, murid-murid saya itu nanti pengennya saya itu, ini baru rencana saya ya. Rencana itu saya mau memberikan soal, saya share ke grup itu dalam bentuk link soal kuisis seperti itu, atau ya seperti Google Form seperti itu. Jadi mereka bisa mengakses lewat HP-nya, dikerjakan di HP-nya seperti itu. Itu modelnya. Terus nanti juga kan bisa langsung tahu hasilnya ya, seperti itu. Jadi itu harapan saya bisa solusinya seperti itu. Itu rencana yang bagus Pak Endar ya, saya setuju. Kalau di sisi lain, misalkan anak-anak ini ada kendala tentang pemakaian, itu mungkin kalau ini bisa ya anak sudah bisa. Tapi untuk yang lain, misalnya ada kan untuk pakai smartphone harus ada kuota dan sebagainya. Ini menurut Pak Endar bagaimana? Tetap nanti gini tuh ya, minta pendampingan orang tua juga. Kemudian untuk misalkan memang benar-benar anak itu tidak punya HP atau tidak ada akses internet, ya nanti mau tidak mau tetap saya kasihkan software hard copy-nya, jadi saya berikan negara. Bagus sekali dan rencana Pak Endar ya. Mudah-mudahan ini dapat berhasil, nanti dapat diberlakukan kepada anak-anaknya sehingga anak-anaknya nanti
bisa mengumpulkan tugasnya tepat waktu dan hasilnya baik ya begitu Pak Indar ya. Ya selanjutnya apa komitmen Pak Indar dengan rencana yang telah Pak Indar kemukakan tadi? Oke, ya intinya ya saya berkomitmen untuk keputusan saya tadi tetap saya memperhatikan dalam memberikan tugas. Jadi tugas itu saya perkirakan tidak terlalu banyak, deadline-nya juga tidak terlalu mepet. Ya misalkan dalam satu hari ya saya tidak memberikan tugas 5 mapel secara berbarengan, tidak, paling 1 atau 2 mata pelajaran untuk diselesaikan di hari itu, hari besok lagi seperti itu. Jadi tidak menumpuk satu hari banyak tugas buat seperti itu nanti rencana seperti itu. Ini bagus sekali rencana Pak Indar ya. Semoga nanti ini dapat tercapai. Saya sebagai rekan Pak Indar, saya sangat mendukung panjenengan ya, mengingat komitmen yang sudah jenengan putuskan tadi. Untuk selanjutnya apa lagi Pak Indar yang perlu disampaikan? Dari sharing-sharing tadi saya berterima kasih banyak dari obrolan ini, sangat membantu saya, itu bisa memberikan solusi kepada saya, terutama dari permasalahan murid saya yang terlambat menyelesaikan tugas. Ya semoga ini nanti bisa saya terapkan di kelas dan anak-anak juga bisa selesai tugas-tugasnya. Begitu Ibu Susi. Terima kasih atas waktunya dan solusi yang diberikan kepada saya. Semoga bermanfaat bagi saya. Semoga sukses berhasil Pak Indar. Terima kasih kembali. Terima kasih Pak Indar. Wah, seru sekali tadi ya, Bu Susi ya. Iya. Tadi proses coaching yang dilakukan Bu Susi dengan Pak Indar berjalan dengan lancar ya. Tapi sebelum itu dan di awal tadi kan saya sudah ini ya Bu Susi sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian. Jadi itu nggak Bu Susi? Gini. Dari indikator ketercapaian yang ingin dicapai tersebut sebelum melakukan proses coaching, apa sih yang sudah Bu Susi lakukan? Baik Bu Mutia, alhamdulillah saya sudah melakukan coaching bersama Pak Indar tadi ya. Oke. Ini ada langkah-langkah yang sudah saya lakukan. Ini yang pertama, saya sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Yang kedua, saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan kegiatan coaching. Yang ketiga, saya mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach Pak Indar tadi tentang informasi terkait tentang permasalahannya. Dan yang keempat, ini saya menanyakan rencana aksinya yang akan beliau lakukan. Dan yang kelima, di sini kemudian saya sudah meminta coach atau Pak Indar ini untuk mempertanggungjawabkan dari tindakannya yang sesuai dengan permasalahannya tersebut. Ya. Itu kemudian. Ya, menurut saya sebagai observer ya Bu Susi tadi Bu Susi itu sudah sangat bagus sekali dalam menjalankan proses coachingnya sesuai dengan alur Tirta yang Bu Susi ingin capai ya. Di mana Bu Susi itu sudah melakukan identifikasi permasalahan kepada coach, lalu memberikan pertanyaan berbobot, juga membantu coach menemukan solusinya sendiri. Selain itu juga proses coaching ini sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching seperti yang kita harapkan tadi ya Bu Susi. Nah, sebelum kita akhiri untuk pertemuan kita di hari ini, saya ingin mengingatkan satu lagi. Kompetensi apa lagi sih yang ingin Bu Susi kembangkan dari proses coachingnya? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan dari proses coaching tadi, saya ingin menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini ya, karena dengan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan sama Coach tadi, Pak Indar tadi, sehingga saya dapat menggali informasi yang mendalam, ya informasi yang mendalam, dan dapat mengetahui Coach
menemukan solusi atas permasalahannya tadi. Begitu tadi ya. Luar biasa sekali Bu Susi, ya, itu sungguh sangat luar biasa sekali. Bu Susi sudah bisa menerapkan alur tirta dengan baik, ya. Lalu Bu Susi juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot juga, karena saya juga melihat Koci sudah menyampaikan solusinya juga yang sesuai seperti itu. Nah, dari saya semoga di lain kesempatan Bu Susi kita bisa berbincang-bincang lagi mengenai keinginan Bu Susi tadi untuk lebih memperdalam kompetensi coachingnya, ya Bu Susi. Nah, kalau begitu untuk pertemuan kita hari ini kita mungkin sampai di sini dulu, nanti kita sambung lain lagi. Terima kasih Bu Mutia. Terima kasih juga Bu Susi. Selamat siang Pak Indra. Iya, iya. Selamat siang Bu Susi. Bagaimana kabarnya Bu Susi? Alhamdulillah baik Bu Mutia. Ya, saya sebelumnya bagaimana pandangan Bu Susi, apakah hari ini sibuk? Tidak Bu Mutia. Jadi sedang meluangkan waktu untuk hari ini, ya? Jadi Bu Mutia. Ada permasalahan apa ini Bu sehingga Bu Susi menyempatkan waktu untuk bertemu ya kita? Terima kasih sebelumnya Bu Mutia ya. Di sini saya ingin menyampaikan suatu masalah Bu Mutia. Di sini dalam saya kan sebagai guru PJOK, Bimbingan Jasmani dan Kesehatan, dalam kegiatan pembelajaran di sini Bu Mutia, saya ingin memastikan anak saya ini dalam penggunaan alat olahraga dan ada beberapa bola, mungkin pun bolanya ada bermacam-macam, dari bola sepak, bola voli dan lain sebagainya. Di sini saya memastikan anak-anak ini bisa menggunakan peralatannya dengan baik sehingga akan mengurangi resiko cedera di lapangan, begitu kemudian. Ya, tujuan yang bagus sekali ya Bu Susi. Jadi untuk hari ini kita akan fokus bagaimana Anda bisa Bu Susi itu bisa mengajarkan dan memastikan penggunaan peralatan olahraga yang aman serta strategi pengawasan yang lebih efektif di lapangan. Begitu ya Bu Susi? Ini kemudian. Ya. Lalu sekarang kita identifikasi dulu Bu Susi tantangan yang yang Anda hadapi. Apa yang Anda perhatikan sejauh ini terkait dengan penggunaan peralatan olahraga oleh siswa itu? Begini Bu Mutia, untuk anak-anak kan sebelum pembelajaran ini kan kita menyiapkan peralatan. Jadi anak-anak ini terburu-buru, mereka kalau sudah ada alat, jadi anak seakan ingin segera bermain dan menggunakan alat tersebut, sehingga anak-anak ini tidak memperhatikan keselamatannya. Jadi mereka bermain, mungkin bola ini ditendang ke tengah lapangan tanpa memperhatikan temannya. Dalam sepak bola padahal kan banyak temannya ya, langsung dipakai untuk bermain, tidak memperhatikan teman sehingga ada teman tertabrak atau mungkin mereka menendang bola itu mengenai temannya, begitu Bu Mutia. Ya, baik. Jadi saya tambah pada dua hal utama di sini, yaitu kurangnya pemahaman siswa tentang keamanan dalam penggunaan peralatan, juga dalam pengawasan Bu Susi di dalam kelas. Adakah kendala lain yang Anda temui Bu Susi? Begini Bu Mutia, karena ini anak-anak terburu-buru, mungkin untuk instruksi anak-anak belum paham atau mungkin mereka belum mendengarkan instruksi dari saya, mungkin instruksi saya ini belum jelas, ya kan? Biasanya sebelum pembelajaran saya sudah memberikan arahan. Mungkin anak-anak ini namanya sifat anak ya, mungkin ya sifat terburu-burunya tadi Bu Mutia. Dia ingin segera bermain, segera melakukan kegiatan sesuai dengan alatnya tersebut Bu Mutia. Baik, jadi instruksi yang kurang jelas begitu ya, yang lebih jelas dan cara memastikan siswa tersebut untuk memahami aturan keamanan juga sudah diperhatikan sebenarnya. Mungkin khususnya begitu. Kemudian, jadi kata-kata tadi saya mungkin untuk instruksi ini kurang jelas atau mungkin anaknya yang karena terburu jadi tidak mendengarkan apa yang saya katakan, begitu ya Bu Mutia ya. Ya. Oke, sekarang kita coba untuk rencanakan tindakan yang dapat Bu Susi ambil untuk mengatasi tantangan ini. Dalam pikiran Bu Susi, apa langkah pertama
pertama yang akan Bu Susi lakukan? Begini kemudian untuk langkah yang pertama ini saya akan memberikan contoh yang lebih spesifik mengenai cara penggunaan alat olahraga tersebut sehingga anak-anak ini akan bisa menggunakannya dengan baik. Dan saya juga merencanakan akan membentuk kelompok-kelompok kemudian. Jadi untuk bermainnya nanti akan saya bagi menjadi kelompok. Jadi ada tugas salah satu dari kelompok tersebut mengambil alat. Jadi anak ini bertanggung jawab atas alat yang dibawa. Jadi ini akan meminimalkan risiko cedera tadi. Jadi anak tidak seenak. Jadi sudah ada yang luar. Jadi otomatis anak yang lain tidak bisa menggunakan sesuai keinginannya. Baik, ya. Baik, itu ide yang sangat bagus sekali ya Bu Susi. Itu memberikan contoh yang jelas dan membagi siswa ke dalam kelompok kecil sehingga bisa membantu mengurangi resiko cedera. Lalu apakah Bu Susi sedang memikirkan bagaimana cara menyampaikan instruksi dengan lebih efektif? Ya, di sini saya akan menggunakan metode demonstrasi dari memberi contoh kepada anak-anak dalam pemakaian peralatan tersebut. Jadi sebelum aktivitas supaya mereka benar-benar sudah siap dan dapat menggunakan peralatan tersebut dengan aman. Jadi memperhatikan keselamatan diri sendiri dan temannya, begitu Bu ya. Bagus sekali Bu Susi ya. Jadi lebih ke demonstrasi visual ya, demonstrasi visual untuk lebih membantu anak bisa mengurangi cedera tersebut. Nah, lalu Anda juga bisa mempertimbangkan untuk membuat peraturan keselamatan yang tertulis di papan sehingga siswa itu bisa melihatnya setiap hari. Ini Bu ya, di sini nanti saya akan menuliskan poin-poin yang penting mengenai penggunaan peralatan dan peringatan di papan. Ini saya bisa tempelkan di papan tempat peralatan sebelum mengambil. Anak-anak bisa membacanya dengan baik dan memahaminya sehingga mereka bisa menggunakannya dengan baik dengan bisa memperhatikan keselamatan untuk semuanya. Begitu Bu Mutia. Ya, bagus sekali Bu Susi. Kira-kira kapan nih rencana jenengan untuk menerapkan hal tadi itu? Ya, pertama saya akan menyusun aturan dulu, aturan keselamatan yang jelas. Dan tadi saya sudah mengemukakan mau saya tuliskan di papan tempat penyimpanan peralatan. Saat pembelajaran berlangsung saya juga akan memantau dan perhatikan anak-anak dalam penggunaan peralatan di sini ya Bu Mutia. Ya. Dan saya juga mendemonstrasikan atau menjelaskan contoh-contoh penggunaan alat tersebut sehingga dapat digunakan dengan baik sehingga tidak terjadi resiko cedera terhadap anak-anak. Begitu Bu Mutia. Ya, baik, berarti itu tadi akan dilakukan mulai minggu depan ya? Ya, akan saya lakukan mulai minggu depan. Ya, ya. Oke, baik, berarti apakah jenengan memerlukan dukungan lebih lanjut Bu untuk hal yang dari proses panjenengan atau ada yang didiskusikan lagi mengenai hal ini? Saya rasa cukup sekian Bu ya, saya sudah mendapat gambaran dalam melakukan tindakan-tindakan selanjutnya sehingga permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada resiko-resiko cedera dalam pelaksanaan pembelajaran olahraga saya nanti Bu ya. Begitu Bu ya. Ya, baik, saya setuju ya dengan apa yang akan Bu Susi lakukan. Saya mendukung penuh Bu Susi untuk bisa melakukan rencana tersebut. Nah, untuk untuk itu saya ucapkan selamat nanti untuk proses pembelajaran selanjutnya sehingga tidak terjadi kecelakaan di kemudian hari. Semoga rencana berjalan dengan lancar. Itu ya Bu Susi. Terima kasih waktunya kemudian. Terima kasih.